Shalom saudara-saudara yang mendapat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Bijaksana Channel, terutama bagi yang baru pertama kali menonton renungan di channel ini. Kiranya saudara diberkati dengan pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan malam ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk sepanjang hari yang telah kami lalui bersama-sama Engkau. Kami telah mengalami kemurahan dan kebaikan-Mu yang menyertai kami dan membuat kami menerima pertolongan dari orang-orang di sekitar kami. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih, sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau bersaat teduh bersekutu denganmu. Kami mau duduk diam dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami telah menyiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, di sepanjang zaman banyak yang salah menafsirkan apa yang dimaksud Paulus dengan kata daging. Mereka menyimpulkan bahwa tubuh fisik kita ini jahat pembawaannya. Padahal ketika Paulus menggunakan kata daging, ia tidak mengacu pada bagian materi atau fisik seseorang. Ia mengacu pada seluruh kecenderungan manusia dalam keadaannya sebelum menerima Kristus, yaitu keadaan yang membuat mereka bersekutu dengan dunia yang cemar. Daging adalah cara berpikir yang membuat kita berdosa. Daging bersifat melayani diri sendiri dan merupakan cara berpikir yang tidak melibatkan Tuhan. Fungsinya seperti naluri binatang, sifatnya menjauh dari Tuhan dan prioritasnya mementingkan diri sendiri. Hal ini adalah pola hidup yang diwariskan kepada kita ketika kita lahir, kemudian diajarkan oleh dunia ketika kita bertumbuh dewasa. Yang lebih buruk lagi, pola hidup ini begitu alami bagi kita, seperti halnya bernafas. Meskipun Roh Kudus ada di dalam kita, daging juga tetap ada di dalam kita, dan daging selalu menuntut untuk diikuti keinginannya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa setidaknya ada 4 pandangan untuk membantu kita menaklukkan daging, yaitu pandangan yang pertama, memahami adanya peperangan antara daging dan roh. Galatia 5 ayat 17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita harus memahami kenyataan bahwa ada peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Ini adalah peperangan umum yang terjadi sejak di Taman Eden. Kita semua terlibat dalam peperangan ini. Dengan memahami adanya peperangan ini, kita akan lebih dewasa apabila keinginan daging sedang berusaha menarik kita. Pandangan yang kedua adalah tanpa roh Allah
kita tidak berdaya untuk menaklukkan daging. Di dalam ayat Alkitab sebelumnya, kita telah membaca bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi, untuk bisa menaklukkan keinginan daging, kita harus dengan sadar mengikut sertakan Roh Kudus dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kemampuan kita dalam hal itu akan semakin meningkat jika kita terus melatih diri melakukan disiplin rohani. Disiplin rohani menyiapkan kita untuk bertempur, membuat kita semakin akrab dengan Tuhan yang tinggal di dalam kita. Hasilnya adalah ketika kita dihadang oleh godaan, Roh Kudus berperang bagi kita. Pandangan yang ketiga, menaklukkan daging harus dikembangkan secara pribadi lewat disiplin rohani. Saudaraku, 1 Korintus 9 ayat 26-27 berkata, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Pengendalian diri kita terhadap keinginan daging tidak bergantung pada orang lain, tetapi harus kita kembangkan secara pribadi lewat disiplin rohani. Ada bagian yang dikerjakan Roh Kudus, tetapi juga ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu melatih diri kita agar tidak mengikuti keinginan daging. Pandangan yang keempat adalah mengabaikan konsekuensi perbuatan daging akan membawa dampak negatif. Dalam Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Kita sedang berada dalam suatu perlombaan kehidupan. Mengabaikan konsekuensi perbuatan daging dengan terus melakukannya pasti akan membawa dampak negatif bagi kita, bahkan bisa mengakibatkan maut. Tuhan menghendaki kita berlomba dengan sebuah tujuan. Tuhan menghendaki kita menahan dorongan buruk yang timbul di dalam diri kita. Dengan demikian, kita dapat berlari dengan tegap, tidak lesu. Tuhan menghendaki kita mengalami kemenangan dan berhasil mengalahkan diri sendiri. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini mengenai menaklukkan daging. Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami terima malam hari ini, yang menguatkan kami untuk terus melatih diri kami dengan penuh kedisiplinan, melawan keinginan daging, dan dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Berikanlah kami keteguhan untuk terus bertahan melawan keinginan daging kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu melingkupi kami dan berkat damai sejahtera-Mu membuat kami tertidur nyenyak sepanjang malam. Kami bawa juga bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan ketentraman dan kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga berdoa agar terjadi keharmonisan dalam hubungan antara umat beragama, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan di negeri kami tercinta ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.